Secara sederhana, literasi bisa didefinisikan sebagai kemampuan membaca dan menulis. Namun, isu itu bukanlah hal yang mudah dan sederhana, karena setiap orang memiliki kemampuan yang bervariasi. Untuk itulah, kebiasaan membaca dan menulis diperlukan. Dengan membaca, tanpa disadari seseorang akan belajar cara menulis dari apa yang dibacanya. Semakin banyak membaca, seseorang juga akan memiliki kemampuan menulis yang cukup, hingga akhirnya bisa menghasilkan sebuah tulisan yang menarik. Selain itu, dengan membaca, seseorang akan menemukan atau melahirkan perspektif baru yang menjadi modal utama untuk mengembangkan gagasannya. Perspektif baru itulah yang nantinya akan dituangkan ke dalam tulisan yang lebih baru, sehingga dapat diketahui oleh orang lain. Kali ini, kami sangat senang dan bersemangat untuk memperkenalkan buku terbaru kami yang lahir dari kegiatan Krida Penulis Muda 2022 yang dilaksanakan oleh Kantor Bahasa Provinsi Jambi. Program ini adalah salah satu bagian dari pelatihan literasi generasi muda. Buku ini adalah karya yang akan membuka pintu pengetahuan, imajinasi, dan pemahaman mendalam. Selain itu, Kantor Bahasa Provinsi Jambi juga menerbitkan buku-buku terbarunya, seperti buku Fonologi Bahasa 26. Lalu, ada juga buku anak-anak dengan Dwi Bahasa dan buku-buku lainnya. Buku yang berjudul Seri Penulis Muda Jambi terdiri dari buku antologi puisi, cerpen, dan artikel. Buku ini akan menjadi serpihan prasasti kelahiran penulis muda Jambi dan pelecut semangat bagi mereka untuk tetap berkarya, serta sebagai motivasi bagi pembaca untuk meningkatkan minat dalam menulis karya sastra. Tidak mudah bagi mereka untuk menuliskan rangkaian peristiwa, tokoh, dan alur menjadi sebuah karya tulis yang menarik dan enak dibaca. Ada banyak proses yang telah mereka lalui untuk menghasilkan karya tulis ini. Mari kita simak bagaimana cerita para penulis muda Jambi dalam melahirkan karya tulis yang luar biasa ini. Halo, perkenalkan nama aku Syabina Maharani Zulfena. Nah, di sini aku sebagai penulis atau yang membuat karya tentang feature. Salam kenal teman-teman, nama saya Masita, akrab disapa dengan panggilan Ipa. Saya tinggal di Kota Jambi, aktivitas sehari-hari sebagai pegiat literasi mengelola rumah baca kita. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mega Sulistia. Saya merupakan mahasiswi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Jambi. Kalau untuk suka nulis, aku suka nulis karena dari kecil itu aku sebenarnya suka baca cerpen atau novel. Saat kecil itu cerita anak-anak, dan saat remaja aku mulai membaca novel. Nah, di situ aku mulai berimajinasi tentang apa yang sudah aku baca. Lalu untuk feature sendiri yang sudah aku buat itu berawal dari cerita aku yang hobi ikut perjalanan liburan dengan keluarga, dan aku tuangkan imajinasi tersebut dalam sebuah tulisan yang aku rasa sebuah cerita yang kita
tulis dalam sebuah tulisan akan menjadi karya abadi yang dapat dikenang untuk selama-lamanya. Literasi itu kalau baca-baca aja rasanya akan kurang greget tanpa ada aktivitas menulisnya. Berharap lewat aktivitas menulis ada satu karya yang bisa kita tinggalkan kelak ketika kita sudah tidak ada di bumi ini. Salah satu karya yang dibuat oleh para penulis muda Jambi dan salah satu karyanya ada karya saya. Salah satunya seperti sebuah tulisan saya ini. Alhamdulillah, dan saya juga sangat kaget sekali bisa diterbitkan atau lolos kurasi dan masuk ke dalam koran. Ini ada judulnya Ketakutan yang Terpecahkan, mengisahkan atau menceritakan tentang seorang perempuan dewasa yang mengikuti kata hatinya atau menginginkan sebuah kehidupan yang lebih luas untuk berkelana melanjutkan kehidupannya. Judul puisi yang saya buat itu adalah Lompong, Sekejap, Selayang yang ada di buku ini. Terus ada karya-karya lainnya. Hal-hal menarik waktu menulis sebuah cerita itu sepertinya sesuai dengan pengalaman atau pribadi kita. Untuk kesusahan sendiri selama penulisan, yaitu cara mencari ide. Seringkali seorang penulis itu saat udah ada ide, tapi misalnya di 3 paragraf awal itu kesulitan untuk mengembangkan lagi isi pikirannya. Rasa malas, kemudian juga kadang idenya banyak, terus kira-kira mana nih yang mau dijadiin fokus dalam menulis. Terus ketika sudah menulis, mau ditampilin supaya karyanya bisa dinikmati orang lain, itu kadang bakalan mengecewakan nggak ya responnya gitu. Rasa percaya diri ini kayaknya kurang sekali gitu. Tipsnya untuk teman-teman yang ingin buat kepenulisan dan ingin cepat selesai, yang pertama cari ide menarik dari boleh dari kita yang cari sendiri atau melihat ada objek apa yang bisa kita ceritakan pada sebuah cerita. Lalu kita harus tahu juga alur ceritanya bagaimana. Yang pertama itu yang tadi aku bilang, yaitu kata pembuka, lalu pengembangan cerita, lalu kesimpulan. Nah, apakah cerita kita itu akan memberikan informasi yang informatif dan mendidik bagi para pembaca. Lalu jangan lupa teman-teman untuk selalu senang untuk membaca-baca buku, karena ada banyak kata kiasan dan kata indah dalam bahasa Indonesia yang masih banyak yang belum mengetahui. Nah, kata-kata indah tersebut juga bisa kita jadikan judul atau penarik bagi pembaca. Seperti apa sih sebenarnya rangkuman cerita kita? Kalau tips supaya menulisnya bisa selesai, yang pertama, apapun ide kita akan lebih menarik, ide itu bisa ditulis langsung. Berpikir boleh, setelah berpikir sejenak direnungkan, tapi tetap ditulis idenya supaya tidak hilang. Yang kedua, kita perlu punya lingkungan yang mendukung keinginan kita tersebut. Karena kalau kita lagi tidak semangat, terus kita tidak ada lingkungan yang mendukung aktivitas kepenulisan itu, akan tetap stagnan di situ. Tapi alhamdulillahnya ketika ada teman-teman yang nyemangatin, terus kita juga sudah beraktivitas juga kan, rasanya sayang kalau tidak dituntaskan. Jadi tulisan yang baik itu adalah tulisan yang selesai, teman-teman. Setelah tulisannya itu jadi, kita memperbaikinya atau kita membaca ulang tulisan kita, dan nantinya jika ada kata yang salah ataupun salah ejaan, nanti itu bisa kita perbaikinya. Saya pikir kita, generasi muda itu ada banyak sekali potensi yang bisa dikembangkan. Ide-idenya brilian, potensinya sangat bagus. Akan lebih menarik ketika apa yang kita punya itu bisa kita tuangkan dalam bentuk narasi-narasi. Dengan begitu, akan abadi sampai kapanpun. Harapannya nanti buat teman-teman para penulis maupun penulis pemula, yuk kita sama-sama berliterasi, berkarya. Terima kasih kepada Kantor Bahasa Provinsi Jambi yang telah memberikan kami, para penulis, peluang untuk diberikan pelatihan dan feature saya bisa diterbitkan di koran, dan juga kami berpeluang untuk karya-karya yang diterbitkan pada buku antologi seperti yang sudah ada di tangan saya saat ini. Terima kasih Kantor Bahasa Provinsi Jambi. Terima kasih buat Kantor Bahasa Provinsi Jambi yang sudah memberikan kesempatan kepada generasi muda Jambi untuk bisa berkarya. Karena dengan kesempatan ini, akhirnya kami yang semulanya ragu dengan potensi kami, ketika dipupuk dengan Kantor Bahasa Provinsi Jambi, kami bisa menumbuhkan ide bahkan karya-karya yang luar biasa.
Terima kasih kepada Kantor Bahasa Provinsi Jambi yang telah memberikan kami pelatihan dan akhirnya menjadi sebuah produk buku yang itu bisa dibaca oleh semua khalayak ramai. Utamakan bahasa Indonesia, Lestarikan bahasa daerah. Kuasai bahasa asing. Salam literasi. Kami berharap semoga buku seri Penulis Muda Jambi ini menjadi sumbangan berarti bagi perkembangan dunia sastra Indonesia dan daerah di Provinsi Jambi. Salam literasi. Sadar ruang, sadar waktu, sadar diri kita mampu mengenal kekayaan negeri dan bahasamu. Bergandengan tangan dengan cinta yang sama, wujudkan Trigatha Bangun Bahasa. Jangan malas, jangan malu, belajar tak kenal waktu, bersama untuk menjaga negeri dan bahasamu. Bergandengan tangan dengan cinta yang sama,